salam dan bahagia. Bersua kembali bersama saya Rama Prambudi Dikimara. Saya host untuk Forum Dewantara, satu program yang diinisiasi oleh Dewantara Institute, Yayasan Pusat Penelitian Pendidikan Kebudayaan dan Politik Dewantara. Kami secara rutin terus melakukan podcast yang terkait dengan Taman Siswa, dan pada perjumpaan kali ini saya ingin berjumpa secara spesial dengan seorang tokoh Taman Siswa. Beliau sudah lama paham dan masih katakanlah darah biru Taman Siswa, yaitu Ki Priyo Mustiko. Selamat malam, Ki. Selamat Gimana? malam, salam dan bahagia. Salam, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ki, terima kasih bisa berkenan bersama kami, ketemu di Forum Dewantara. Ini podcast yang rutin kita coba inisiasi, dan banyak hal yang ingin kita tanyakan, Ki. Khususnya untuk pemahaman generasi baru terhadap Taman Siswa. Tidak hanya generasi baru orang Taman Siswa, tapi secara publik ingin tahu apa Taman Siswa hari ini. Itu yang paling penting sebetulnya dari pertemuan podcast sekarang. Ki Priyo ini putra dari tokoh Taman Siswa, seorang maestro. Mungkin nanti Ki Priyo bisa menjelaskan darah biru Taman Siswanya itu seperti apa gitu ya. Nanti bisa disampaikan. Karena kalau ada beberapa yang sudah membaca buku Mendidik dengan Budaya, ini bukunya, sebetulnya sudah bisa paham seorang Taman Siswa punya maestro. Dan mungkin nanti bisa cerita, beliau sendiri bisa bercerita siapa Pak Katno atau Ki Hadi Sukatno. Monggo Ki, cerita. Terima kasih, ini saya tersanjung dikatakan oleh Ki Rama, saya darah biru Taman Siswa. Sebetulnya secara biologis saja ini nggak saya rencanakan, saya itu memang anaknya Pak Katno atau Ki Hadi Sukatno. Ki Hadi Sukatno termasuk murid pertama Ki Hajar Dewantara. Jadi murid-murid Ki Hajar yang pertama itu kan dulu istilahnya keluaran, lulusan Quick School, Mulo Quick School Taman Siswa. Nah, ini bapak saya ini tahun 1927 itu lulus di Taman Guru. Dan dari murid-murid Ki Hajar yang pertama itu kalau bisa kita kategorikan ada 3 murid. Murid yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang politik, lalu yang ketiga bergerak di bidang kebudayaan. Nah, kalau politik kita tahu ada Ki Sarino, kemudian ada Ki Sarino Mangun Pranoto, kemudian ada Ki Muhammad Tauhid, tokoh PSI. Tokoh PKI juga ada, Ki Harun Al-Rasyid. Ya. Nah, ini kebetulan yang pendidikan boleh dikatakan Ki Suratman, Ki Muhammad Said, tapi ya budayawan juga. Nah, ini bapak saya, Pak Katno ini boleh dikatakan di jalur kebudayaan. Kemudian banyak yang menulis, termasuk para muridnya, para kerabatnya menulis di dalam buku yang Anda pegang itu, mengatakan bahwa Pak Katno itu merupakan murid Ki Hajar yang tahu persis atau secara persis bisa menerjemahkan atau mengejawantahkan konsep-konsep Ki Hajar tentang kebudayaan dan kesenian. Ini diwujudkan di dalam karya-karya Pak Katno yang
kebetulan memang bapak saya ini bergerak di bidang penciptaan lagu-lagu anak Jawa dan juga juga apa itu namanya menciptakan Langen Carita. Langen Carita. Ya. Itu bapak saya. Ya. Pemirsa mungkin pernah mendengar di beberapa podcast kami atau diskusi Taman Siswa tentang latar Taman Siswa. Ini bukan Kelangenan, tapi ini kita pengen tahu latar zaman dulu ketika Komplek Pendopo itu salah satunya masih dihuni oleh pamong-pamong. Saya pengen kembali mengulik tentang kisah lalu dulu, tentang bagaimana sih cerita dulu di Komplek Pendopo Agung Taman Siswa itu, kehidupan termasuk ketika kehidupan berkeseniannya di Pendopo. Karena kalau kita melihat hari ini kan mungkin ya dari sisi ada beberapa momentum yang berbeda lah gitu ya. Ada zamannya mungkin. Cuman saya pengen dengar cerita mungkin dulu diceritakan sama Pak Katon itu seperti apa ininya, apa nuansa yang ada di sekitar Pendopo itu. Ya, kalau boleh saya cerita, suasana Pendopo Agung Taman Siswa pada waktu itu memang mencerminkan konsep Taman Siswa yang kita kenal dengan Wihata Griya. Wihata Griya. Jadi komplek Pendopo Taman Siswa dengan perumahan pamong dan kelas-kelas sekolah yang ada di sana itu betul-betul menunjukkan taman. Jadi asri sekali waktu saya dan kebetulan saya lahir di komplek Taman Siswa karena bapak saya tinggal di belakang Pendopo itu sebelah tenggara dan hari-hari saya ditanam di sana sampai sekarang kayaknya. Jadi betul-betul pada waktu itu memang Taman Siswa itu semacam taman yang indah. Banyak pohonnya, kemudian pohon-pohon itu juga terpilih, ada pohon cengkeh, ada pohon coklat, ada pohon-pohon pala. Dan itu sekaligus untuk edukasi pelajaran. Jadi Ki Hajar dan para pamong-pamong di sana menunjukkan bahwa ini ada pohon pala, ada pohon cengkeh, ada pohon karet juga ada pohon karet. Ini sebagai contoh bahwa dulu penjajah itu datang ke Indonesia itu mencari pohon-pohon ini. Iya, gitu. Untuk rempah gitu. Untuk rempah gitu. Itu diceritakan. Kemudian anak-anak itu ada jam khusus memelihara taman yang ada di situ. Ada tugas mendangir tanah itu supaya bunga-bunga itu tidak layu, menyirami gitu. Menyirami termasuk pendidikan pada waktu itu. Suasananya betul-betul sekolah taman gitu. Dan suatu ketika juga kita itu tidak harus belajar di kelas yang tertutup dinding. Kanan kiri tertutup. Waktu itu masih dari bukan dari bata tapi dari gedek itu apa? Dari bambu itu. Dari bambu. Dari bambu dan itu gampang dicopot. Jadi kalau memang kelasnya tuh ingin terbuka, tinggal nyopot aja tuh dindingnya gitu. Dan suatu ketika kita juga diajak keluar. Kita diajari membuat peta-peta di Indonesia ini, peta Sulawesi itu dengan bahan alam, ada batu bata, ada pasir, ada lumut, itu dibuat untuk membuat peta dan pamong itu menilai, wah ini Sulawesinya sudah
persis, wah dapat nilai bagus. Tapi kalau Sulawesinya agak melihat-melihat, wah ini perlu diperbaiki gitu. Oh. Itu suasananya betul-betul taman gitu. Ya. Gitu. Hmm. Makasih Ki. Kita sudah ada sedikit gambaran dulu seperti apa Komplek Pendopo Agung karena Ki Primus sendiri kan dilahirkan di sana. Ya. Saya Dan ingin satu lagi, Ki? itu kan pelajaran di kelas ya. Yang satu hal yang perlu dicatat lagi pada waktu itu memang Pendopo Agung Taman Siswa itu jadi culture center. Oh. Tidak hanya untuk warga Taman Siswa. Jadi kantong kebudayaan. Kantong kebudayaan Pak Bagong Kusdiarjo itu pernah latihan tari di sana. Kemudian ada kelompok tari Irama Citra itu nari di sana. Kemudian kelompok Serampang 12, pencak silat. Lukis. Jelas kalau lukis itu tokoh-tokoh seni rupa Indonesia itu basisnya di Taman Siswa seperti Pak Ali Basyah, kemudian Pak Rusli, siapa lagi? Pak Rusli itu pernah mengajar di Taman Siswa. Sujoyono juga pernah. Gitu. Pak Apandi. Afandi di Jakarta. Ya, oh ya cerita sebelum ke India itu. Ya itu di Jakarta. Kita sebelum masuk ke membaca beberapa karya Ki Priomustiko, sebetulnya sebagai latar, saya ingin tahu, ingin cerita, selain Ki Priomustiko sebagai putra dari Ki Hadi Sukatno, sebetulnya Ki Prio bisa kan latar karir itu kan berjenjang ya Ki. Saya sebagai seorang pernah jadi birokrat di mana saja gitu, bisa cerita sedikit ke kami, dan di Majelis Luhur juga sampai tahun berapa ya Ki ya? 2011, terus sekarang menjadi pembina di PKBTS. Sedikit pengen dapat cerita Ki tentang perjalanan hidup. Iya memang riwayat hidup saya ini dari sejak kecil sampai di pendidikan tingkat atas, Taman Madya. Dari Taman Indria sampai Taman Madya. Di Taman Siswa? Di Ibu Pawiatan Taman Siswa. Dapat beasiswa. Karena nggak bayar. Sekolah di Taman Siswa nggak bayar karena pamongnya pamong di Ibu Pawiatan. Dulu aturannya begitu. Subsidi silang. Subsidi silang. Kemudian saya melanjutkan belajar di Visipol UGM. Saya jurusan hubungan internasional. Namun entah kenapa suratan takdir atau apa ya ini dibaca. Saya ini kok masuk di jajaran pemerintah daerah. Begitu masuk di sana oleh pimpinan waktu itu Pak Sekretaris Daerah dan Ketua Bapeda. Kalau ini anehnya begini. Saya kalau ketemu orang lain saya dikenal tadi sebagai orang Taman Siswa tadi. Nah, karena saya dikenal sebagai orang Taman Siswa, kerjaan saya lalu disesuaikan dengan asal usul saya. Karena Pak Prio ini kan dari Taman Siswa. Saya tugaskan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sampai pensiun, saya itu di pemerintah daerah sebagai birokrat itu ngurusi pendidikan dan kebudayaan. Ya ini syukur alhamdulillah. Nah kemudian setelah pensiun saya masih dipercaya anggota Dewan Kebudayaan 2 periode. Itu ya di sana dianggap saya ini pewaris Taman Siswa. Ya sudah alhamdulillah. Sampai kemudian juga kami aktif di Majelis Luhur 1 periode dengan ketua umumnya Ki Tiasno Sudarto. Dan sekarang saya duduk di Dewan Pengawas
Persatuan Keluarga Besar Taman Taman Siswa. Siswa. Ya. Oke. Jadi saya kira lengkap ya sebagai tokoh Taman Siswa yang sudah juga paham persoalan birokrasi dan sudah sewajarnya juga dalam artian kami angkatan baru ini banyak belajar dan yang memudahkan kami belajar atau membaca cerita itu Ki Pio Mustiko ini rajin sekali menulis dan akhirnya menjadi buku gitu ya. Nah, ada beberapa buku yang mungkin saya sampaikan lah. Ya. Jadi ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Pertama yang Taman Siswa dan Indonesia, kisah perjuangan para murid Ki Hajar Dewantara. Beliau bersama Pak Darmanto menjadi editor buku ini. Ini dalam rangka 100 tahun Taman Siswa. Dalam satu abad Taman Siswa. Saya kira mungkin nanti agak sedikit cerita tentang proses penerbitan buku ini. Lalu setelah itu tahun 2000 berapa ini ya? Ini 2020 Ya. September 2020 beliau juga membukukan tulisan-tulisan yang terkait dengan menjaga dan merawat budaya. Bukunya sangat menarik sekali dan yang paling baru masih hangat, masih baru dibuka dari plastiknya. Buku yang beberapa minggu lalu juga ada bedah bukunya di UST tentang mengolah cipta rasa dan karsa. Nah, saya secara gradual mungkin saya ingin dapat ceritanya dari beberapa buku yang sudah diterbitkan ini, apa yang melatari Ki Pio Mustiko ini bisa karena kalau dari sisi tulisan saya kira sudah berserakan di banyak tempat. Nah, ini apakah berupa dokumentasi pribadi atau apa Ki? Ini karena menarik sekali ketika beberapa tokoh Taman Siswa hari-hari ini ya sebetulnya agak ada kemalasan untuk bercerita tentang tentang Taman Siswa khususnya gitu ya. Iya. Silakan Ki. Ini buku tentang apa saja nih? Iya. Baik, Ki Rama. Saya inisiatif menerbitkan buku ini sebetulnya Bunga Rampai itu. Bunga Rampai kumpulan tulisan saya selama saya berkarir dan bergaul dengan berbagai pihak. Dan ini untuk menandai usia saya yang buku kuning itu menjaga dan merawat budaya. Ini menandai usia saya 70 tahun. Oh, kado ulang tahun. Kado ulang tahun. Ya. Betul. Lalu yang kedua, mengolah cipta rasa karsa ini kado usia untuk 75 tahun. Nah, dilalah ini istilahnya dilalahnya. Tulisan-tulisan saya itu kok 3 bidang atau 3 matra. 3 matra. 3 matra. Yang satu jelas ke Taman Siswaan. Kemudian yang kedua karena saya aktif di Pramuka sejak muda, itu matra yang kedua itu kepramukaan. Lalu yang ketiga banyak menulis tentang kebudayaan. Memang tugas saya selama ini dan apa yang saya kerjakan tuh banyak berkaitan dengan kebudayaan. Ada yang mengatakan ini kenapa 3 matra atau 3 dunia ini? Ini nampaknya saya ini tersesat di jalan yang benar di 3 dunia itu. Betul. Begitu itu ditanya. Apa kesan dari menggeluti ketiga bidang itu, apa kesannya Ki? Atau di bidang mana sih yang lebih berkesan gitu? Wah, kalau mana yang berkesan sulit dikatakan. Tapi yang ingin saya katakan dalam forum yang bagus ini, dan ini saya banyak dikritik oleh internal keluarga.
kenapa Papa ini kalau menulis pasti referensinya Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi acuan utama saya itu buku Ki Hajar di bagian pendidikan dan kebudayaan. Ya, dilalahnya tadi buku Ki Hajar pendidikan dan kebudayaan ini banyak sekali berkaitan dengan 3 bidang itu. Betul, betul. Dan saya dengan senang hati, dengan enjoy sekali mengambil butir-butir pemikiran Ki Hajar untuk mengupas tentang 3 bidang itu. Itu saya kira cocok sekali. Namun dengan kritik-kritik dari keluarga, dari teman-teman karib, saya juga dengan sadar dan berusaha mencari referensi yang lain. Tapi yang saya temukan juga mengagetkan dan sekaligus mengagumkan. Ternyata walaupun itu pustaka-pustaka barat, itu kalau untuk mengupas tentang 3 bidang itu, ternyata mirip atau Ada korelasi. korelasi semacam sama sebangun dengan Ya, apa yang pemikiran Ki Hajar itu? pemikiran Ki Hajar. Sebagai contoh, Mas. Iya. Trilogi kepemimpinan yang ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Manungkarso Tuturi Handayani, itu kan idiom Jawa sekali, idiom Jawa. Tapi setelah saya carikan pustaka barat, saya menemukan transformational leadership yang ditemukan oleh McGregor Byrne dari Amerika, itu jurnalis itu. Setelah saya pelajari kedalamannya, ternyata persis dengan trilogi kepemimpinan. Padahal trilogi kepemimpinan ditemukan Ki Hajar sekitar tahun 20, tahun 30. Nah, ini transformational leadership ini baru ditulis tahun, kalau nggak salah tahun 83, 80-an. Nah, ini kan artinya konsepsi pemikiran Ki Hajar itu sangat melampaui zaman, futuristik gitu. Itu yang saya temukan. Ya. Menurut beliau ini, Taman Siswa hari ini, karena bergelut di wilayah pendidikan dan kebudayaan, saya ingin mendengar apa sih yang harus dilakukan Taman Siswa hari ini pada persoalan pendidikan dan pada persoalan kebudayaan. Karena sudah jelas patronnya ada, referensinya ada, dan saya kira kita tidak kekurangan referensi untuk itu gitu. Dalam artian, menurut beliau apa yang harus dibenahi dari Taman Siswa setelah berkarir sekian lama, juga pernah ada di Majelis Luhur. Apa sih yang segera untuk mempercepat proses pemulihan lah kalau buat saya, proses pemulihan ini? Kalau menurut saya, kalau Taman Siswa ingin berjaya kembali gitu, boleh dikatakan, tidak hanya sekedar revitalisasi, tidak hanya reaktualisasi, tapi kalau perlu ya rekonseptualisasi pemikiran Ki Hajar dan para pinisepuh yang lain. Itu saya kira kita harus berani membongkar. Karena kalau boleh saya katakan, kalau bicara tentang Taman Siswa, tidak bisa dilepaskan dari pendiri utamanya. Nah, pendiri utamanya biasanya kita hanya menyebut Ki Hajar Dewantara. Jangan lupa Ki Rama, saya titip ini. Betul. Pemikiran dan kisah perjuangan dan segala kiprahnya Nyi Hajar Dewantara perlu dibongkar. Betul. Perlu digali. Betul. Karena dua beliau ini, suami istri ini, saya kira ini sangat menginspirasi adanya Taman Siswa ini. Kita tahu Ki Hajar itu kan pertama bukan pendidik, maaf. Ya, politisi. Politisi, pejuang. Wah, pejuang aja ada yang menyatakan itu radikal nasionalis radikal gitu. Sementara Nyi Hajar
itu memang dididik menjadi pendidik. Tuh. Kan dapat akte sekolah Froebel Ya, di Belanda. Belanda itu. Nah, ini kalau mau sedikit cerita sejarah, memang proses kedua beliau ini pada waktu di pembuangan itu kan terjadi transaksi semacam transaksi pemikiran kedua beliau ini. Tuh. Ada ya karena suami istri, konon ceritanya itu kan Nyi Hajar mengingatkan pada Ki Hajar, Kang Mas, kan gitu. Ya. Ingat, mencapai kemerdekaan itu nggak cukup kalau hanya dengan jalur politik. Karena kalau hanya jalur politik saja, sementara rakyat kita yang mau kita bebaskan itu pada waktu itu loh, 90% buta huruf. Tuh. Artinya apa? 90% rakyat kita itu bodoh. Ya, ya. Rendah pendidikannya. Hanya 10% yang melek huruf gitu. Tuh. Nah, ini diingatkan oleh Nyi Hajar. Oh iya, Diajeng. Ini mungkin begitu dialognya. Oke, saya berjanji nanti kalau sudah bebas dari pembuangan, saya pulang ke Nusantara, kembali ke tanah air, saya akan bergerak di bidang pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Begitu pulang dari pembuangan, Ki Hajar tuh ingin menghidupkan lagi indisi partai. Nah, berbenturan lagi dengan pemerintah kolonial, lalu dipenjara di Pekalongan. Ya, ingat ya, di Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu mengalami sakit yang cukup parah. Nah, di situ diingatkan lagi oleh Nyi Hajar. Kang Mas, udahlah, jangan politik terus, pendidikan. Oh iya, begitu keluar dari Pekalongan, beliau lalu konsentrasi bergerak di bidang pendidikan bersama dengan Ki Ageng Suryo Mentaram dengan kelompok Seloso Kliwon. Nah, itu seterusnya itu ceritanya. Nah, dengan demikian sebetulnya Taman Siswa ini oleh Kenji Tsuchiya yang peneliti Jepang itu jelas di situ Profesor Kenji itu tidak menyebut Taman Siswa itu sebagai sekolahan atau perguruan. Maksud saya bukan hanya perguruan atau sekolah, tapi yang lebih tepat sebetulnya Taman Siswa itu sebagai gerakan Taman Siswa kalau Kenji Tsuchiya. Nah, kemudian di zaman Ketua Umum Majeluhur Muhammad Tauhid, Ki Muhammad Tauhid, sekitar tahun 80, itu di Kongres Taman Siswa dirumuskan lagi bahwa Taman Siswa itu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat melalui sarana pendidikan dalam arti seluas-luasnya gitu. Itu kan embel-embelnya. Betul. Tapi yang utama kan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Nah, ini yang saya kira ditinggalkan oleh Taman Siswa sekarang. Hanya konsentrasi kepada persekolahan, namun lupa sebagai badan perjuangan itu. Sebagai badan perjuangan. Kalau badan perjuangan kan jelas orang-orangnya harus pejuang. Tuh. Nah, kalau semua menjadi pejuang, saya yakin Taman Siswa akan tumbuh kembang lagi dengan subur. Terima kasih. Ya, mungkin pemirsa pernah membaca atau googling di dunia maya, banyak yang bertanya, kenapa Ki Hajar itu memilih jalur pendidikan dan kebudayaan gitu ya. Padahal kalau kita baca buku yang sudah dihimpun, itu kan kumpulan tulisan yang dihimpun dalam buku pendidikan dan kebudayaan itu, sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, justru itu masih gerakan politik. Ya. Politik pendidikan gitu ya, politik kebudayaan yang dipakai oleh Ki Hajar. Menurut beliau ini apa yang luput
oleh generasi penerus yang sekarang pada persoalan politik pendidikan dan politik kebudayaan di taman siswa? Karena misalnya dari satu sisi kita juga sudah mulai abai tentang diskursus atau diskusi-diskusi tentang kebangsaan. Sangat jarang sekali kita mendengar perdebatan-perdebatan tentang kebudayaan. Bahkan beberapa kali ada konstelasi atau ada ritme yang dilakukan oleh negara pada persoalan undang-undang sistem pendidikan nasional seperti itu. Saya kira suara taman siswa menjadi sedikit meredup ya, dalam tanda kutip. Banyak pihak sebetulnya bertanya gitu, Ki. Ini kok taman siswa kemana? Katanya mengambil jalur pendidikan, mengambil jalur kebudayaan, tapi ketika ada masalah-masalah urgent, ternyata suaranya kok tidak selantang seperti masih ada beliau-beliau yang... Ya. Kalau menurut saya mengamati kondisi bangsa kita yang sekarang ini, yang katanya sudah merdeka secara politik tahun 1945, tapi sebetulnya kalau kita telisik dari tulisan-tulisan Ki Hajar, merdeka itu tidak hanya terbatas merdeka politik. Merdeka itu menjadi apa ya? Menjadi perjuangan hidup manusia ini sepanjang masa. Kalau menurut Ki Hajar, jiwa merdeka lahir batin itu menempel di jiwa manusia yang menurut Ki Hajar kan jiwa manusia itu kan yang saya tulis itu cipta rasa karsa yang harus diolah secara terus-menerus. Nah, kalau dengan demikian sebetulnya tugas taman siswa belum selesai. Kita memerdekakan bangsa itu tidak hanya memerdekakan dari penjajahan bangsa asing, tapi merdeka zaman sekarang harus direkonseptualisasi. Kita merdeka dari globalisasi, apa yang harus kita siapkan? Nah, itu sebetulnya pemikiran dan konsep Ki Hajar dan para tokoh Bini Sepuh Taman Siswa sudah banyak resepnya. Ya. Ada SBII, ada Trikon, ada Trilogi, apalagi Tringo. Yang masalahnya di mana, Ki? Keterputusannya di mana kira-kira? Nah, inilah kita secara internal insan-insan taman siswa, dan juga saya yakin tidak hanya insan taman siswa. Saya yakin banyak dewan tarian lain, dewan tarian, saya katakan dewan tarian itu orang-orang atau pribadi-pribadi yang concern terhadap pemikiran Ki Hajar. Ternyata banyak. Bisa nanti diinventarisir di luar alumni taman siswa. Nah, ini kalau kita himpun, kita ajak berembuk, saya kira bisa menyusun atau kalau bahasa hukumnya itu mengkodifikasi ajaran Ki Hajar ini kita persembahkan ke bangsa. Ini bagus sekali. Dan itu sudah dimulai loh dengan Pak Tilaar almarhum. Ya. Sebelum beliau wafat, beliau kan membuat buku, wah bagus ini. Tentang Ki Hajar ini. Itu bisa menjadi pijakan kita. Dan termasuk ini nanti buku Taman Siswa dan Indonesia itu menjadi pijakan kita bersama untuk menyusun kodifikasi atau saintifikasi ajaran dan pemikiran Ki Hajar. Ini bagus sekali untuk pegangan, tidak hanya untuk taman siswa, pegangan untuk bangsa ini, dan harapan saya bisa menjadi pegangan dunia. Ya. Gitu. Ini harapan saya. Dari matra yang mungkin dipahami atau sering menjadi konsumsi publik sekitar 60 tahun terakhir,
pasca 65 itu kan orang menganggap bahwa Ki Hajar hanya bisa didekati, dibaca lewat tulisan-tulisan pendidikan dan kebudayaan seperti apa yang sudah dibukukan. Tapi sebetulnya ada satu alam pikir yang ternyata kalau dalam cerita beberapa tokoh taman siswa sempat dihimpun dan dihilangkan atau hilang gitu ya, yaitu tentang tulisan-tulisan tentang politik. Menurut Ki Priamustiko, ini apakah urgensi untuk mengangkat persoalan-persoalan atau teks-teks yang belum diketahui publik ini urgent atau tidak? Atau kira-kira apa masukannya terhadap persoalan-persoalan ini? Karena publik mungkin memahami Ki Hajar dalam wajah seorang bapak pendidikan yang juga di dalamnya tentang kebudayaan gitu ya, dalam referensi yang satu paket itu. Padahal sebetulnya keduanya itu jalur politik pendidikan dan politik kebudayaan yang dipakai juga oleh Ki Hajar itu. Yeah. Menurut Ki Primus ini gimana? Apakah urgensi untuk kembali menggali yang belum pernah dibaca oleh publik gitu, yang luput secara, kan kalau kita lihat terbitan pendidikan kebudayaan itu tahun 65, walaupun disusunnya sebelum tahun 65, diterbitkan 65, ada satu buku lagi yang memang hilang begitu. Gimana memandang itu? Penting sekali. Saya kira insan taman siswa dan para dewan tarian yang ada di Indonesia ini perlu berjuang bersama, mengumpulkan lagi, menghimpun lagi tulisan-tulisan dan karya-karya pemikiran Ki Hajar tentang politik dan kebangsaan. Dan itu tercecer di mana-mana, dan itu saya yakin bisa dihimpun lagi. Dan yang sebelah saya ini, Ki Rama ini, sudah sebetulnya harus mengakui beliau sudah kalau boleh dikatakan 80% atau 90% sudah bisa menghimpun catatan politik tentang Ki Hajar itu. Karena kalau saya tanya tentang tulisan Ki Hajar tentang apa itu namanya pada waktu orasi Ki Hajar di mana? Beteng Peredoboh, pada waktu Hari Kebangkitan Nasional yang pertama, itu di Taman Siswa teks pidatonya sudah nggak ada dan hilang gitu. Saya tanya kepada sebelah saya ini, Ki Rama, apa punya Ki? Wah, ini hati saya sebetulnya ini mongkok. Bangga. Saya kira masih ada insan-insan Taman Siswa yang peduli dan bisa menghimpun tulisan-tulisan politik dan kebangsaan dari Ki Hajar. Dan itu kalau bisa diterbitkan, itu bisa menjadi acuan kehidupan politik kita yang carut-marut di negeri kita ini. Seperti tadi saya katakan ada transformational leadership. Di Amerika kan baru tumbuh tahun 80-an. Itu lawannya adalah transactional leadership. Itu bagaimana caranya mengatasi dua kubu itu Ki Hajar punya resep-resepnya itu. Ini saya kira kok perlu kita gali lagi. Betul, Ki. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Saya kira betul, Ki, pemikiran Ki Hajar sudah terlalu lama dalam persoalan politik ya. Mungkin ada para pemirsa pernah membaca buku Golkar Depidrip, mungkin juga bisa Ki Primus bercerita bagaimana pemikiran Ki Hajar menjadi satu batu atau menjadi landasan pikir bagaimana Soeharto membuat Partai Golkar begitu kan. Betul. Jadi dan sebetulnya banyak lagi organ-organ lain yang juga terinspirasi oleh cara pandang Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar. Tidak hanya pada persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan sebetulnya. Karena sebagai badan perjuangan Taman Siswa,
di banyak sisi sebetulnya banyak menginspirasi. Ya. Kembali ke persoalan ini Ki, sebagai alumni yang sekarang juga baru kurang lebih seminggu lalu sebetulnya PKBTS sudah kongres gitu ya. Dan sebetulnya kami dari Dewantara Institute ingin mengucapkan selamat kepada pengurus baru. Dan Ki Priyo kan sekarang di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Apa yang diharapkan dari PKBTS khususnya terhadap Taman Siswa ya, kontribusi PKBTS terhadap Taman Siswa, atau bagaimana melihat alumni bisa sebagai keluarga suci ya Ki, sebagai keluarga suci kita bisa saling memberi penguatan tidak hanya untuk Taman Siswa tapi juga kita saling bahu-membahu bagaimana pemikiran Ki Hadjar ini, para tokoh-tokoh Taman Siswa ini kembali kita angkat sebagai kontribusi Taman Siswa untuk bangsa gitu. Baik, Kirama kalau berkaitan dengan PKBTS, saya nggak mau harus membuka wasita itu. Oh, wah, yang besar. Oh, yang besar. Yang sudah saya besarkan ini. Nah, di majalah wasita ini, majalah wasita sebetulnya majalah sebelum Pusara. Sebelum Pusara diterbitkan, Majelis Luhur itu menerbitkan wasita. Nah, di buku wasita ini tercatat ini bahwa PKBTS yang dulu kita kenal dengan PBMTS, Persatuan Bekas Murid Taman Siswa, itu merupakan himpunan murid-murid Ki Hadjar. Oh, yang tahun 29 berimbun di yang PBMTS. juga menulis buku yang Cantrik itu ya, Cantrik. Nah, Cantrik Menteri itu termasuk di sana. Di sini ada. Nah, di situ disebutkan bahwa Ki Hadjar ini sebagai penasihat PBMTS ini weling itu apa ya? Mengingatkan atau berpesan bahwa PBMTS itu menjadi pagar hidup Taman Siswa. Pagar Taman Siswa sebetulnya. Pagar hidup Taman Siswa. Nah, kemudian sama Ki Sarino Mangun Pranoto ditambahi pagar hidup yang dinamis. Karena dikhawatirkan kalau hanya pagar nanti kaku. Bisa diplesetkan pagar makan tanaman. Gitu. Kan statis. Nah, tapi kalau dinamis itu artinya bahwa PBMTS atau PKBTS itu harus di rel yang benar. Rel yang benar itu ya sesuai dengan asas dan dasar Taman Siswa gitu. Nah, sesuai dengan filosofi pagar hidup yang dinamis dari Persatuan Taman Siswa, itu bisa kita terjemahkan bahwa PKBTS itu berperan sebagai pendukung atau pecinta dan simpatisan Taman Siswa. Itu kalau ke dalam itu ikut membantu taman dan para pamong taninya itu untuk menghidupkan tamannya supaya tumbuh subur. Dan ini gambarannya tulisannya Ki Hadjar bagus sekali, indah sekali. Nah, kalau tanaman itu sudah tumbuh, bisa berbuah, bisa punya biji, dan itu disebarkan di luar pagar, inilah tugas dari PKBTS itu menjadi tidak hanya pagarnya Taman Siswa, tapi eksternal itu menjadi pagar rakyat. Tidak hanya pagar Taman Siswa, tapi juga kader bangsa gitu ya. Pagar rakyat atau kalau bahasa yang sekarang kader bangsa. Nah, itu saya kira sejalan dengan Persatuan Taman sebagai badan perjuangan. Kalau Taman Siswa sebagai badan perjuangan, PKBT sebetulnya juga harus menjadi organisasi perjuangan. Yang dinamis. Dinamis. Jangan sebagai organisasi alumni yang
terbatas hanya kangen-kangenan. Oh. Nah inilah saya sebagai Dewan Pengawas nanti tugasnya adalah mengawasi nanti. Apakah sesuai dengan Pada relnya? sesuai relnya atau melenceng. Nah, ini saya harapkan kesadaran dari para anggota PKBTS ini, dan kami dalam forum kongres kemarin sudah berhasil menyampaikan atau menetapkan kode etik sebagai insan taman siswa. Nah sebetulnya kode etik itu ajaran Ki Hajar, ajaran taman siswa, Tripantangan itulah. Tripantangan. Tripantangan. Nah kalau anggota PKBT sudah menjalankan kode etik yang sesuai dengan kesepakatan kita di Kongres, harapan saya ini sebagai orang tua Nggih. dan Tuturi Handayani, ini harapan saya PKBTS bisa menjalankan tugasnya secara dinamis, baik di dalam pagar maupun di luar pagar. Gitu. Ya. Saya kira. Sepertinya nyambungnya pada persoalan ini, Ki. Apakah pandangan Ki Priyo pada persoalan apakah taman siswa ini hari ini sudah menjadi ruang tumbuh yang sehat bagi proses menyiapkan kader-kader terbaik itu? Secara jujur saya katakan ya belum ideal sekarang memang. Nah, bagaimana supaya bisa taman siswa itu bisa tumbuh secara ideal? Ya saya kira kesadaran internal di taman siswa itu saya kira perlu ada penyadaran bersama di internal, dan tidak hanya cukup tadi aktualisasi ajaran, tapi kalau bisa berani merekonseptualisasi ajaran Ki Hajar dan taman siswa. Kalau dalam bahasa Prof. Slamet kemarin kan ada yang salah dalam keakuan. Kekitaan. Iya, kekitaan. Ya. Kekitaan orang taman siswa. Dalam artian yang saya tangkap kan begitu. Betul. Maksudnya apa itu, Ki? Ya tadi kalau boleh saya terjemahkan, kita perlu ada kesadaran bersama bahwa taman siswa ini bukan hanya sekedar sekolahan. Karena di kongres itu kebanyakan yang dibahas itu teknis persekolahan. Jadi karena kongres yang datang itu hanya ketua-ketua cabang taman siswa. Itu kan semacam konferensi kepala sekolah. Nah harapan saya itu guru-guru dari atau pamong-pamong dari cabang-cabang taman siswa itu berlaku juga sebagai pejuang. Kalau sebagai pejuang, yang kita bahas tidak hanya masalah teknis pendidikan, tapi tadi politik kebangsaan, politik politik nasional kita itu perlu dibahas di forum kongres itu. Nyambung persoalan yang itu, Ki. Saya ingin petani ya, saya ingin melakukan sedikit masuk pada persoalan yang real. Kira-kira menurut Ki Primus ini apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Apakah kan gini, ada satu riset yang sudah jadi buku sebetulnya bahwa organisasi taman siswa ini secara konsep sudah kolot. Artinya ketika kita membaca statuta atau piagam peraturan besar itu juga sudah tidak mengikuti alam dan zamannya. Nah, atau apa dulu nih? Apakah penyiapan kadernya terlebih dahulu atau juga sistemnya yang memang harus dilakukan? Tapi kan permasalahannya pemilik suara dan yang bisa bercerita di sana pemilik cabang, kepala-kepala sekolah gitu. Ya. Gimana Ciki? Itu dalam satu sisi itu. Kalau boleh saya sampaikan dengan konsep pakar hidup tadi. Pakar hidup itu kan dipandang dua tadi, internal dan eksternal. Internal memang masih berkutat kepada yang tadi status quo, masih kepada sistem yang lama gitu. Itu memang cukup
cukup memakan cukup waktu untuk Waktu dan energi tentu. energi. Tapi saya punya harapan di pagar yang eksternal, karena saya yakin sekarang banyak teman yang di luar pagar itu yang boleh dikatakan dewan tarian, memperhatikan ajaran Ki Hajar, dan itu diimplementasikan dengan benar-benar. Ini saya kira kita perlu berhimpun, dan berhimpun tidak harus menjadi organisasi tandingan atau apa. Namun baiklah kita bergerak bersama, saya kira. Kalau boleh saya tunjuk satulah, Buaya Ningsih. Salam. Itu salam. Itu jelas kalau saya amati dengan sesadar-sadarnya Buaya itu mempraktekkan konsep Ki Hajar secara persis, dan ternyata berhasil. Sekarang beliau itu mencari murid tidak mendaftaran pakai papan pendaftaran murid baru. Iya. Muridnya sudah waiting list gitu. Nah, ini saya kira sebagai contoh bahwa Buaya sebagai salah satu dewan tarian itu berhasil mempraktekkan ajaran Ki Hajar, dan saya kira ini menjadi virus yang positif kalau ini bisa disebarkan di seluruh pelosok negeri. Saya yakin kita bisa menjadi gerakan pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan yang bisa dipandang orang lain maupun bangsa lain menjadi sesuatu yang positif. Menurut Ki Primus, ada kesadaran nggak, atau jangan kesadaran ya bahasanya, ada evaluasi nggak dari struktural gitu, dari majelis luhur dan cabang terhadap kondisi hari ini? Kita tahu dan tidak bisa ditutup-tutupi bahwa cabang-cabang kita terus menyusut, sekolah kita juga begitu. Artinya ada yang salah nih dalam proses organisasi ini. Kalau kita tarik ke belakang, artinya secara sistem kita tidak mengikuti alam dan zamannya gitu kan. Yeah. Tapi permasalahannya, apakah dari mereka yang hari ini dalam struktur pernah melakukan evaluasi internal nggak? Apa sih akar persoalan ini sebetulnya gitu? Terlepas apakah itu akan diperbaiki atau tidak ya? Ya, menurut pengamatan saya kok masih boleh dikatakan jalan di tempat. Merasa Taman Siswa itu baik-baik saja sekarang ini. Tapi saya kira perlulah kita mendorong, kalau tidak boleh kesadaran ya apa ya, mendorong inisiatif atau mendorong membuka cakrawala. Jangan hanya ada apa di luar tempurung. Nah, itulah saya harapkan begitulah. Jangan hanya berkutat di pagar kita, asik dengan pagar kita sendiri, tapi kami mengajak insan-insan Taman Siswa ini berkolaborasi dengan insan-insan yang ada di luar pagar. Dan saya yakin insan-insan di luar pagar ini sangat concern, sangat cinta, dan sangat peduli terhadap masa depan Taman Siswa ini. Taman Siswa sebagai gerakan ya. Jangan yakin masih banyak ya Ki ya? Wah, saya yakin masih banyak. Ya, waktunya sudah lumayan. Tapi sebenarnya sebagai orang yang juga pemburu arsip lawas, saya ingin dapat cerita bagaimana kisah Ki Primus mendapatkan arsip-arsip tentang Taman Siswa yang sebetulnya ya agak miris juga ya. Kesadaran memelihara arsip, kesadaran kolektif untuk memelihara dokumen di Taman Siswa itu
ya boleh dikatakanlah tidak terlalu baik gitu ya. Artinya banyak dokumen yang tercecer, tapi akhirnya juga bisa didapatkan ya Ki ya. Ya. Saya pengen dapat cerita lah terkait di akhir-akhir ini dapat harta karun Ki. Gimana? Ini aslinya majalah Wasita itu kayak brosur aja, kecil sekali. Bentuknya hanya seperempat folio ini ya. G. Hanya seperempat folio. Nah ini saya dapatkan di dalamnya atau rumahnya Ki Himo Tigdoyo. Ki Himo Tigdoyo adalah salah satu murid pertama Ki Hajar Dewantara, yaitu lulusan dari Mulo Quick School Taman Siswa. Beliau juga bergerak di bidang kepanduan dan juga jurnalis terakhir di Kedaulatan Rakyat. Oh. Nah, pada waktu rumahnya Ki Himo ini akan direnovasi, ini putranya Ki Bambang Satmoko yang dulu juga sekretaris majalah Pusara setelah saya, ini memberitahu kepada saya, monggo Ki, kalau berminat dengan buku-buku bapak saya silakan ini sebelum dibongkar rumahnya gitu. Nah, kami datang ke rumah Ki Himo Tigdoyo yang buku-buku soal kepanduan ini saya serahkan kepada Kuartir Daerah Kelurahan Pramuka, Yogyakarta. Nah, saya menemukan satu ini himpunan majalah Wasita. Ini milik koleksi dari Ki Himo, dan alhamdulillah ini Terselamatkan. Diserahkan pada saya. Saya kepikiran 2 hari lalu, tadi berbicara soal majalah Pusara sebagai salah satu corong Taman Siswa hari ini. Kita agak prihatin sebetulnya. Sudah tidak terbit lagi, dan majalah pendapat Taman Siswa milik yang ada di UST juga dimatikan. Akhirnya sebetulnya secara jujur harus diakui bahwa Taman Siswa hari ini tidak punya corong media yang bisa diakses publik. Saya belum update apakah websitenya Majelis Luhur juga sudah update atau enggak, tapi yang jelas media sosialnya juga kadang-kadang ada update kegiatan atau tidak juga, ya begitu-begitu saja. Saya ingin tanggapan soal yang kemarin 2 hari lalu sepertinya di Pendopo Agung Taman Siswa itu ada satu diskusi terkait pemanfaatan majalah Pusara. Jadi ini ketika satu organisasi besar diklaim sebagai badan perjuangan tapi tidak mempunyai corong media, ini dilemanya besar sekali. Publik tidak paham apa yang sedang dikerjakan Taman Siswa hari ini, dan publik juga tidak dapat informasi yang cukup. Sebetulnya kalau dari kita melihat keterbukaan informasi publik, kita sudah kena penalti. Sebagai badan publik, saya kira sudah sewajarnya Taman Siswa punya satu media yang bisa diakses publik untuk mendapatkan informasi-informasi. Terlebih pada era digital hari ini kan. Menurut Ki Primus gimana nih? Apakah kita Pusara bisa dihidupkan, bagaimana caranya? Atau jangan-jangan ada inisiatif dari PKBTS untuk kembali mendorong Pusara hidup atau beralih platform atau bagaimana kira-kira? Ya, ini masih dalam pemikiran. Saya kira Pusara sudah menjadi warisan Taman Siswa yang perlu kita selamatkan. Betul. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada para tokoh Taman Siswa bagaimana kalau Pusara ini jangan dipertahankan sebagai majalah seperti yang konvensional, yang tiap bulan harus terbit, harus pakai langganan gitu. Bagaimana kalau Pusara ini dirubah menjadi jurnal? Kalau Pusara menjadi jurnal tentang persoalan keilmuan, soal pendidikan, kebudayaan, kebangsaan, saya kira
masih masih eh, masih ada harapan untuk pusara itu bisa menjadi corongnya Taman Siswa, dan jurnal itu sekarang banyak banyak dibutuhkan oleh masyarakat ilmiah atau masyarakat akademik di negeri kita ini. Dan itu saya kira sangat mudah sekali dikerjakan kalau ada insan-insan atau kader-kader yang punya concern untuk bergerak ke situ. Harapan saya PKBDes kami dorong nanti bisa menjadi inisiator untuk memperbarui wajah dari pusara itu. Katanya SBII ya. Ya. Nah, ini mempraktekkan SBII saya kira bisa dipraktekkan untuk menyelamatkan pusara ini. Ya. Baik, terima kasih. Irama zaman tetap harus kita ikuti. Kita, kalau kata orang Sunda, mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman, kayak gitu. Wah, jadi artinya kita harus bisa terus menyesuaikan dengan kondisi zaman, alam dan zamannya itu. Ya. Artinya apa yang disampaikan Ki Priamustiko tadi, banyak hal mengajak semua kader-kader Taman Siswa dimanapun, apakah itu alumni sekolah atau perguruan tinggi. Saya kira dalam satu ikatan keluarga suci, kita diajak oleh Ki Priamustiko untuk kembali guyub rukun, kumregah, betul-betul berani dan mau sumbang pikiran, saling memberi selayaknya satu keluarga besar gitu ya. Terima kasih Ki Priamustiko untuk waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi digital kami resmi yang kita coba tayangkan di YouTube official Dewantara Institute, dan mudah-mudahan menjadi satu media untuk saling mengingatkan, saling berbagi tentang pengalaman hidup, tentang spirit yang dibangun untuk tetap mencintai Taman Siswa. Terima kasih. Kami dari Yogyakarta, saya ucapkan selamat malam dan salam dan bahagia. Salam. Terima kasih. Terima kasih.